Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya dan juga para pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin maupun juga pemirsa kita tercinta di hari ini gitu ya. Hari ini Kakak Mada akan mengajak Anda semua di dalam program tentunya di setiap hari Minggu ada Indonesia Like Anak Idola edisi hari ini 19 Juli 2026. Hari ini adik-adik semua kita akan mengangkat tema anak Down Syndrome Kalsel hebat ya dalam rangka memperingati Hari Anak nanti di tanggal 23 Juli 2026 ya. Dan hari ini nanti kita spesial bersama dengan Pikpotats Kalsel, ada Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Tapi sebelum kita lebih jauh ngobrol sama mereka hari ini, kita mau ajak Anda semua untuk kita lihat dulu penampilan anak-anak dengan Down Syndrome dari tentunya Kalimantan Selatan. Ini dia, selamat menyaksikan.
Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1. Oke, iya itu tadi penampilan tari Nusantara. Ya, kita boleh tepuk tangan sekali lagi orang-orang di studio dan juga di manapun Anda berada. Wadah, amazed banget, luar biasa semangatnya ya. Terus juga keceriaan ditampilin sama adik-adik tadi tuh rasanya kayak nular gitu ya ke orang-orang yang lagi menyaksikan ini secara langsung ataupun juga yang Anda lagi nonton nih adik-adik di YouTube kita ya. Oke deh, kita tanpa berpanjang waktu lagi ya mau kenal-kenalan ya sama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada dari yang udah pada spill tadi ya, Pikpotats Kalsel ya, Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan. Kita sapa dulu, sudah ada beberapa ada pengurusnya ya di sini, ada orang tua juga, ada adik Iza, ada kakak Rida juga ya. Selamat pagi semuanya, selamat siang. Iya, pagi. Apa kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat pastinya ya. Oke, ini nanti kita ngobrolin sama satu-satu ya. Ibu, kita akan kenalan dulu. Di sebelah kanan Mada ini paling ujung ada Pak Anton. Selamat pagi Pak Anton, selamat siang, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang. Oke, ini suaranya kayaknya belum ada ya Kak ya. Mikrofonnya nggak nyambung nih Pak. Oke, ini Pak Anton pengurus Pikpotats Kalsel ya? Salah satu pengurus. Oke, ini nggak masuk Kak. Nanti kita ini dulu deh ke Ibu dulu Bu. Ada Ibu Etika, Mama Brams ini panggilannya ya. Apa kabar? Baik. Sehat. Dari mana Mama Bram ini? Banjarmasin? Dari Banjarbaru. Oh, Banjarbaru. Iya. Aduh, terima kasih sekali sudah datang jauh-jauh ya. Sama-sama. Nanti kita lihat ada Bramnya. Ada. Ini tadi Mada nggak ngeliat soalnya ya. Nanti kita lihat ada Bram di sini. Terus juga ada di sampingnya ada adik Iza. Selamat siang adik Iza. Siang. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Iya, Gimana tadi sehat. perasaannya habis nari adik Iza? Semangat. Deg-degan. Deg-degan. Mada ngeliat sih ya Amang tadi, tapi keren banget adik Iza, semangat banget. Latihannya udah lama belum tuh adik Iza? Masih ngama. Oh selama ya itu latihannya ya. Oke. Adik Iza nanti kita ngobrol lebih jauh, tapi kita kenalan dulu. Di samping adik Iza ada kakak Rida. Selamat siang, apa kabar? Siang, Sehat ya? alhamdulillah sehat. Kakak Rida nih kakaknya siapa? Kakak Jaki. Kakak Zaki, nanti ada juga Zaki di sini ya. Oke, berarti Ibram dan Zaki belum kita tampilin dulu. Nanti ada penampilan khususnya untuk mereka ya, di akhir ada apa, tungguin aja sampai selesai makanya ya. Oke, udah baik belum ya? Kita kalau gitu ke Mama Bram dulu ya. Mama Bram, ini sebenarnya kalau bergabung di Pikpotats Kalsel, ini sudah berapa lama? Saya bergabung dengan Pikpotat itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Berarti Waktu Bram kelas 2. kelas 2 SD gitu ya. iya. Kalau mengetahui Bram Akhir kelas 2. Oke. Iya. Ini kalau Mada boleh tahu Bramnya SD mana? SD SLBC Oke. Pembina Landasan Ulin pas Bundaran Liang Anggang itu. Oke. Oh di situ ya, siap Pak. Tapi kalau mengetahui Pikpotats Kalsel waktu Bram tuh kan ibaratnya udah SD kelas 2 gitu ya. Iya. Itu taunya dari mana?
Kebetulan Bram waktu itu masih terapi di rumah sakit idaman, dan kebetulan hari itu ketemu sama ibu ketua, Ibu Kori. Nah dari situ kami mulai aktif Aktif berkomunikasi, gitu ya. ya Bram mulai masuk di situ. Oke, akhirnya udah sampai kelas berapa Akhirnya- sekarang Bram nih? Kelas 6, naik kelas 6. Waduh, udah Iya. lama 4 tahun nih ya. Iya. Udah naik kelas 6 juga. Nah, tapi kalau sebelum lebih panjang ke pickpotatsnya gitu ya, dari Mama Bram sendiri, ini mengetahui Bram memiliki keistimewaan itu waktu sedari kapan? Sebenarnya dari kandungan. Oke. Cuma saya taunya itu ketika Bram sudah lahir. Dari kandungan tuh bapaknya Bram sudah ada komunikasi sama dokter. Cuma mereka keep silent dari saya. Oke. Iya. Berarti kekuatan ini sampai Bunda, karena Mada jujur gitu ya, ngelihat yang anak-anak sampai hebat gitu ya, berani untuk tampil dan Iya. segala macamnya. Pasti ada orang tua yang begitu luar biasa mendukung anaknya gitu ya. Iya, iya. Kekuatan Mama Bram sendiri datang dari mana sebenarnya? Terutama saya dari Sang Pencipta, Masya dari Allah, Tuhan. dari iya. Tuhan yang menguatkannya. Dari lingkungan keluarga inti khususnya yang paling penting. Dari komunitas besar sekali Oke. manfaatnya. Nah, perkembangan Bram dari dulu gitu ya, yang paling membanggakan bagi seorang mama Bram seperti apa? Sejak Bram, anak-anak Down syndrome ini kan cenderung sensitif, ya. Mereka itu merasa kalau Ada saya, sesuatu. iya, saya diterima di lingkungan ini, saya tidak diterima di lingkungan ini tuh anak-anak sangat merasakan Peka itu. sekali Iya, anaknya. iya. Betul. Sensitivitas mereka tinggi sekali. Nah itu dari situ saya mulai aktif Aktif gitu berkegiatan, ya, mendukung Bram gitu mendukung ya. Bram, iya. Bram ini suka hobinya apa Bunda? Nari dia, nari. sama renang sebenarnya, Oke, iya. jadi didukung tuh lah di dua Iya, itu ya. iya. Narinya udah ini enggak sih kalau apa namanya menghafal tuh susah nggak kalau Bram? Anak seperti ini kan memang stepnya untuk anak-anak normal itu 3 kali, untuk anak-anak spesial kita ini bisa 5 kali pertemuan baru. Tapi dukungan mereka- orang tuanya luar biasa ya, sampai Bram kita- juga ini ya. Kita tetap harus berjuang buat anak-anak. Oke, baik kalau gitu ya. Terima kasih Mama Bram ya. Ibu Etika, kita mau ngomong dulu ke pengurus Pickpotats ya. Pak Anton udah terhubung udah nyala ya mic-nya ya. Coba dulu Pak Anton. Tes. Nah, masuk ya. Oke, Pak Anton, kalau dari ini sendiri kita kenal-kenalan dulu sama Pickpotats mungkin kali ya. Ada yang baru dengar Pickpotats hari ini, boleh disampaikan apa sih Pickpotats Castle ini Pak Anton? Pickpotats adalah suatu wadah persatuan informasi dan kegiatan persatuan orang tua dengan anak Down syndrome, terutama di Kalimantan Selatan. Oke. Kebetulan di bulan Juli ini Pickpotats Castle sudah berusia 9 tahun. Waduh, selamat ulang tahun dulu. Itu mungkin perjalanan yang panjang. Dari dulu kita bukan bernama Pickpotats tapi apa? dengan ADS Castle Hebat. Nah, iya. waktu pertama itu terbentuk itu kira-kira 9 tahun yang lalu, itu 2017 mungkin 2017-an. Iya. Dengan kurang lebih, kalau saya ingat di bawah 10 orang, 10 keluarga. 10 keluarga, ya. 10 keluarga. Dalam perjalanannya tumbuh kembang wadah persatuan ini kan tumbuh kembangnya kan dengan berbagai kesulitan, kita pun berhasil sampai sekarang ini sejumlah 200 keluarga 200 sudah keluarga. bergabung Alhamdulillah. Kalimantan Selatan. Iya. Yang kita harapkan dengan ini kita bertambah anggotanya lagi. Oke. Kita maksudnya wadah ini untuk bagaimana orang tua kita, orang tua dengan anak Down syndrome ini mempunyai wadah untuk berbagi pengalaman ataupun sharing Iya. ataupun bertanya-tanya
Ada tempat curhat juga mungkin ya. Curhat bahwa mereka itu tidak sendirian. Betul Ada suatu wadah di mana kita pun di samping ini kita kan berkegiatan juga, di mana paling tidak kita menggali potensi anak kita yang ada. Betul, iya itu Yang sih kita paling harapkan penting ya. dengan acara ini kan bisa mengkampanyekan bahwa penerimaan masyarakat secara bebas luas keberadaan daripada penyandang Down syndrome tersebut. Itu yang paling penting ya sebenarnya ya, karena anak-anak istimewa ini tentunya adalah sebuah hadiah gitu ya di sekitar kita juga. Betul begitu ya Mama Bram ya. Oke, kita mau bicara sama Kakak Rida nih. Kakak Rida ini kan punya saudara yang memiliki keluar biasa gitu ya. Betul. Ada tadi kata Mada, ada hadiah di sekitar kita gitu ya. Gimana Kakak Rida biasanya ngedukung adik tercinta nih seperti apa? Adik Zaki ya? Iya, Zaki. Sebelumnya belum pernah bergabung seperti ini. Tapi karena ada dukungan dari sekitar, jadi bisa bergabung seperti ini. Awalnya sih takut ya untuk bergabung seperti ini. Takut awalnya? Iya, karena Jaki itu sulit orangnya untuk bergabung, bisa malu. Pemalu Iya. Zakinya. Orangnya bisa mut-mutan. Kadang bisa baik sendiri, sulit dibujuk lah. Unik Zaki ini Iya. ya. Tapi akhirnya yang mendorong untuk bisa ikut di Big Potas itu seberapa lama sebenarnya Kakak Rida? Kurang lebih 4 tahun. Oh 4 tahun berarti bareng sama Iya, Mama kurang Bram lebih. ya. Gimana akhirnya Zaki ini punya lingkungan teman-teman yang luar Alhamdulillah biasa? ada lingkungan baru. Yang sebelumnya dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang kan sekarang sudah bisa. Yang awalnya nggak bisa ngomong, sekarang sudah bisa ngomong sedikit-sedikit ngelihat temannya. Oke, tapi biasanya kalau di rumah tuh Kakak Rida, adik Zaki yang pengalamannya yang Kakak ingat itu yang paling unik apa kalau di rumah tuh? Orangnya itu sulit ditebak. Apa yang paling sulit dan ini wah gitu ada gitu ya, unik banget Kadang gitu. bisa senang sendiri, tiba-tiba nangis. Aduh adik Zaki gitu Iya, ya. orangnya sulit ditebak. Kan kalau dari Kakak Rida sendiri gimana untuk memberikan semangat buat adiknya tercinta ini? Ya apapun yang dia mau, aku sebagai kakak pasti selalu dukung. Apapun yang dia mau ikut seperti ikut lomba, apapun aku dukung. Dukung terus ya. Selagi anaknya mau. Betul sekali. Nah, tapi apa pelajaran hidup terbesar yang mungkin didapat dari punya saudara seperti Zaki bagi seorang Kakak Rida? Apa pelajarannya? Sabar atau seperti apa gitu? Iya harus sabar. Itu ya pelajaran terbesarnya ya. Dan hargai kesabaran ini. Mudah-mudahan jadi kebahagiaan ya untuk kita semuanya ya. Oke. Adik Iza. Iya. Adik Iza, ini gimana Adik Iza? Ini apa namanya ya, punya teman-teman yang tadi ya menari bareng gitu ya. Seru nggak? Betul, seru banget. Seru banget Iya, Adik seru. Iza ya. Adik Iza suka apa hobinya? Hobinya bisa nyanyi. Nyanyi? Kalau menang, dan malai ya. Nari? Naik, Apalagi berenang suka tadi ya? iya, menang, Oke. malai, kegiatan, mau naik, Oh. kabar, dan pengen nyanyi. Nyanyi ya. Iya. Boleh nggak sih Kakak Mada mau denger satu sedikit aja boleh ya Pak ya? Iya, Boleh? boleh. Nyanyi lagu apa kita hari ini? Lagu Walipin. Boleh, sedikit aja silakan Adik Iza. Oke. Nenekku pahlawanku. Iya. Boleh, Nenek lagu. Kepalawanku silakan. Oke. Ini bawa aku kesesak hatiku, ku bilang ku satu, aku 10.000. Aku tak mengasuh, kengi setawa, hahaha, kepada dari aku nenek bilang kuat, aku tak mengasuh, kapai ketawa, hahaha, kau pergi jauh dariku nenek bilang
kuat. Yeay, kuat-kuat kita ya, keren banget Adik Iza, terima kasih. Suaranya cantik sekali seperti Adik Izanya ya. Oke, dan nanti Adik Iza dan juga Kakak Rida, Mama Bram, Pak Anton, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Kita mau break sejenak ya. Dan para pendengar pemirsa jangan kemana-mana, nanti kalau mau gabung juga silahkan banget di 051132515562 ataupun juga di 081151114140. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak. Ini baru enak. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love multi konten. this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no RRI love punya kita. this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda, tidak banyak bicara, sensitif terhadap suara, atau sulit berinteraksi dengan orang lain? Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi. Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif. Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti. Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin. Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak. Baik pendengar dan juga pemirsa, adik-adik, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini adik-adik sekalian kita masih di spesial Hari Anak Nasional, Anak Down Syndrome Kalsel hebat ya. Dan sebelum lebih jauh nih kita berbicara dengan para narasumber yang hadir di studio, kita mau bacain dulu yang sudah masuk di YouTube komen-komennya nih ya. Ada dari Zaudi Sopolo 1908, Masya Allah anak-anak hebat katanya, luar biasa ya. Terus juga ada Jonet Purwanto, luar biasa anak-anak hebat, ada Kalsel ya, ada Sid Rus Mawarni, anak-anak hebat, aku ada, aku bisa. Waduh keren sekali. Ini apa nih maksudnya nih Pak Anton ya? Anak-anak hebat, ada aku ada, aku bisa. Apakah ini salah satu slogan juga dari Pick Potats? Betul, itu salah satu slogan kita bahwa kita selalu bisa, bahwa anak Down syndrome tuh pasti bisa dengan dukungan orang tua dan dukungan sekitarnya. Aku bisa. Aku bisa. Aku ada, aku bisa. Oke. Nah, tapi Pak Anton, kalau berbicara tentang program di Pick Potats gitu ya, khusus dengan adik-adik kita tercinta ini, ada apa aja biasanya programnya ya? Programnya kalau secara berkesinambungan itu adalah kita latihan
menari dan dance di rumah kreatif di Jalan Pramuka tersebut. Itu mungkin misalnya kita ada event, kalau yang rutin itu kan 1 tahun 2 kali, itu Hari Down Syndrome Sedunia sama Bulan Peduli Down Syndrome. Kemudian kita juga ada undangan-undangan ataupun ada mengisi acara seperti salah satunya di RRI ini ya. Mereka itu secara seminggu sekali atau 2 minggu sekali di rumah kreatif tuh latihan. Dan juga kan orang tuanya kan bisa bertemu ya. Saling sharing, berbagi pengalaman, saling menguatkan. Nah, tentu itu kan kita salah satu kita sebagai pengurus kan juga dengan dukungan dan kerjasama dari anggotanya kan juga Peak Potat kan bisa berkembang. Betul sekali. Tanpa dukungan mereka, walaupun kita pengurus begini, kalau tidak didukung dengan orang tua, kemungkinan tidak akan berjalan gitu ya, tidak akan maksimal. Nah, kalau dari Peak Potat sendiri nih Pak Anton ya, bagaimana mungkin secara komunitas gitu ya, ini mendampingi orang tua yang baru pertama kali mengetahui anaknya mengalami atau ada keistimewaan hal ini, bagaimana Pak Anton biasanya? Sejauh ini yang saya alami, kalau kita ketemu dengan salah satu anak itu, kita akan masukkan join di grup WhatsApp. Nah, kemudian kalau dia nanti mau bertanya di sharing grup bisa, nanti dengan ketua juga bisa. Jadi kan dia memberikan pemahaman bahwa orang tua tersebut dia tidak sendirian. Nah, paling tidak kita bisa meringankan ataupun menguatkan mereka bahwa anak-anak Down Syndrome itu mempunyai potensi. Kemudian kita pun mengajak mereka untuk berkegiatan. Biasanya kan anak Down Syndrome kan orang tua tersebut kan malu ataupun anaknya enggak punya kemampuan jadi menutup diri jadi kan kita ajak mereka bersosialisasi, paling tidak ketemu. Kalau ada acara misalnya 2 acara besar itu kita undang sebagai mereka, jadi bisa paling tidak dia mengenal orang tua yang mempunyai anak Down Syndrome. Tantangannya sejauh ini kalau di Kalimantan Selatan sendiri apa Pak Anton yang dirasakan pastinya nih? Satu, yang saya alami itu bahwa tidak semua masyarakat itu menerima penyandang Down Syndrome. Jadi belum ada penerimaan yang total. Bahkan dalam keluarga kita sendiri pun keberadaan mereka juga dianggap sebelah mata juga. Padahal kan mereka kan perlu dukungan, perlu disayangi dan diterima. Sehingga kan mereka kan juga salah satu dari anak-anak Indonesia. Betul sekali. Itu yang saat ini masih menjadi tantangan berarti ya. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Kalau dari Mama Bram ya, Bu Etika, ketika kita berbicara tentang tantangan tadi, tentu Mama Bram pasti merasakan juga gitu ya. Ada pernah mengalami sendiri. Itu bagaimana untuk ke anaknya sendiri untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Bram, dan juga untuk masyarakat seperti apa dari Mama? Kalau saya pribadi selama ini kadang saya bawa Bram ke lingkungan bermain di lingkungan rumah kami gitu. Ada namanya juga anak-anak. Kadang mereka bisik-bisik gitu. Nah, di situ Bram ngerasa tadi ya ada rasa sensitif ya gitu. Mama, enggak apa-apa. Adik hebat, adik pintar, saya bilang gitu. Bisa juga kadang itu enggak cuma anak-anak, banyak juga orang tua yang memandang kami sebelah mata. Punya anak seperti itu, ngapain juga diikutkan kegiatan ini itu bla 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 bla. Mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan. Betapa kami bangganya punya anak seperti mereka. Mereka bisa bersosialisasi dan jangan salah, mereka juga punya imajinasi yang tinggi. Ya, mereka punya bahasa tubuh, punya rasa sayang yang besar dengan anak-anak sesama
itu mereka. Betul. Nah, mungkin pesan dari Mama Bram gitu ya untuk orang tua di luar sana juga. Mungkin ada yang baru memiliki anak dan mengetahui ada kebutuhan khusus spesial anak Down syndrome ini. Seperti apa Mama Bram pesannya? Ketika Tuhan memberi kita anak Down syndrome, jangan kungkung mereka di dalam lingkungan rumah, bawa mereka keluar, kenalkan dunia pada mereka, biar lingkungan kita, dunia bisa melihat mereka bahwa mereka itu ada, mereka bisa, dan mereka juga manusia-manusia yang berhak untuk mendapat penghargaan. Betul sekali. Ada hak juga gitu ya sebenarnya. Karena kita nih sebenarnya sama dan mereka adalah tadi ya luar biasa. Pada juga senang banget ngeliat adik-adik di sini ceria banget ya. Sepertinya memang apa ya sudah menjadi kewajiban kita untuk semuanya pendengar dan juga pemirsa belajar untuk menerima ya. Jangan lagi terjadi tadi dari tantangan itu. Mudah-mudahan ya di Hari Anak Nasional jadi membangkitkan kesadaran kita bersama juga. Amin. Nah, apa nih dari Mama Bram sendiri, Hari Anak Nasional bagi keluarga artinya apa? Singkat. Membuat kita semakin sadar bahwa tanggung jawab kita sebagai orang tua sangat besar untuk anak-anak. Nggak terlepas sampai usia berapa, seumur hidup kita untuk anak-anak kita. Siap, terima kasih banyak Mama Bram ya, Bunda Etika. Nah kita mau kenalan lagi, ada satu pendatang baru. Kak tadi namanya ada lupa siapa Kak namanya Kak? Nimas. Kakak Nimas. Ya ini kakaknya siapa Kakak Nimas? Kakaknya Obama. Kakaknya Obama. Adiknya ada di sini nanti ya? Ada. Oke. Kakak Nimas, ini kamu kalau sama adik tuh berapa tahun bedanya? 5 tahun. 5 tahun ya. Berarti dari adik usia kecil banget tuh udah tahu adik ada punya sesuatu istimewa anak Down syndrome ini dari kapan berarti? Untuk Nimas sendiri? Sebenarnya awal itu sih belum tahu ya. Belum ngerti mungkin ya. Jadi udah tahu itu waktu SD kali, ya SD gitu. Udah dibilangin sama mama sama papa, adek ini Down syndrome gitu. Sebenarnya nggak tahu Down syndrome itu, ya gitu Down syndrome, tapi kan ya udahlah gitu. Dilihatnya juga dari apa ya, dari mukanya tuh biasa aja gitu kan, dari lahirnya gitu kan, kayak ya udah. Sudah makin besar oh nyari tahu sendiri kan apa itu Down syndrome. Oh ternyata gini gitu. Sekarang ini Obama kelas berapa Kakak? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya. Aduh luar biasa ya. Berarti perjalanan sama Kakak Nimas juga panjang sudah ya. Gimana biasanya mendukung adik seorang Obama ini? Apa yang bisa dilakukan Kakak Nimas untuk mendukung adiknya gitu? Biasanya kan ya ini kan ada latihan-latihan gini kan, biasanya kan di rumah sama saya sendiri gitu, tinggal sama saya, soalnya kakak-kakak kan juga nggak ada gitu. Jadi ya udah kalau belajar ya saya dampingin, saya ajarin gitu. Cara dukung Obama gitu ya. Tapi kalau secara belajar sendiri Obama nih tipikalnya yang seperti apa Kakak? Suka yang gambar-gambar kah, mendengarkan kah, atau visual nih anaknya? Yang misal belajar di YouTube gitu. Dari visual ya. Iya dari kecil, dari kecil itu udah belajar dari YouTube. Misal ada lagu-lagu pun lagu barat gitu. Dan untuk belajar warna dari dulu itu bisanya bahasa Inggris. Sampai sekarang pun bahasa Indonesia pun kurang. Luar biasa sekali. Obama lagi namanya ya nih. Seperti presiden pas kebetulan juga bisa bahasa Inggris ya. Keren banget ya kan Mas ya. Tapi pelajaran selama mendampingi Obama gitu ya bagi seorang kakak Nimas gitu ya. Apa pelajaran terbesar yang bisa diambil bersama dengan anak istimewa seperti Obama? Sebenarnya belajar sabar aja sih. Belajar sabar sama kayak Mama Bram tadi kita ya. Itu salah satu hal yang ini ya. Jadi ketika menghadapi dunia luar lebih sabar kayaknya ya. Nah terakhir mungkin dari Kakak Nimas di Hari Anak Nasional nanti di tanggal 23 dan kita peringati hari ini, apa harapan Pian gitu ya untuk seluruh warga Indonesia ini ataupun juga anak-anak ya? Harapannya untuk kakak-kakak yang mempunyai adik-adik, saudara juga silakan. Ya harapannya sih buat kakak-kakak atau ada yang punya adik gitu juga
Kalau bisa ya adiknya atau kakaknya dirangkul, jangan gengsi kalau punya adik kayak gitu. Karena mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Yang bisa dibanggakan lah gitu. Betul sekali ya. Jangan gengsi gitu Jangan aja. gengsi, betul. Jangan malu. Sepakat kita Jangan ya. malu. Betul. Itu salah satu hal yang harus didasar dulu kita ya. Iya. Kita dulu sebagai keluarga harus menerima ya kan. Jangan sampai tadi betul kata Mama Bram, jangan dikurung gitu Jangan ya. dikurung, Jangan dikurung. iya. Baik. Nah ini adik Iza ada yang menyapa nih. Iza Kania, kesayangan Mama Pipi. Iza, ini sebagai terakhir juga ya Iza ya. Apa yang mau Iza sampaikan buat teman-teman Iza yang lagi di luar nih, kayaknya teman-teman lagi di luar ya Bunda ya. Lagi nontonin, lagi dengerin Iza. Apa yang mau disampaikan Iza? Terima kasih atau gimana? Selalu semangat. Selalu semangat. Selalu semangat. Tak bisa semangat. Tak aku bisa. Iya. Bisa semangat. Duduk kota berkasal. Betul sekali ya. Terima kasih adik Iza ya. Semangat terus. Terakhir deh, cita-cita adik Iza mau jadi apa adik? Jadi pilot. Pilot. Wais, amin, 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 amin. Semangat adik Iza ya sekolahnya ya. Oke, Bapak Anton, singkat mungkin ini ya, spesial di Hari Anak ini, apa yang akan Bapak sampaikan gitu ya untuk orang tua di luar sana maupun juga masyarakat? Pertama, yang juga jadi harapan kita semua bahwa kita mengharapkan masyarakat di luar sana, masyarakat pada umumnya itu menerima keberadaan kita, bahwa pandangan-pandangan stigma-stigma yang negatif terhadap penyandang Down syndrome ya, mereka bisa menerima anak Down syndrome ini dengan tanpa batas. Mereka perlu juga untuk dirangkul, untuk diperhatikan dan kita sayangi. Itu ya harapan kita ya. Baik, mudah-mudahan terwujud dan juga sedikit banyaknya pendengar dan pemirsa kita belajar banyak hal di Hari Anak Nasional hari ini bersama dengan adik-adik kita dari Peak Potats Kalsel ya, bersama orang tua juga. Sukses terus ya, semangat. Nah kali ini kita akan menyaksikan nanti ada Obama ikut nggak nih nanti? Ikut ya, ada adik Bram juga. Ada. Dan teman-temannya Iza, habis ini kita nontonnya Iza ya. Iza ikut nggak Iza? Ya, Ikut yeay, nanti kakak lihat ya. Baik pendengar juga pemirsa, jangan kemana-mana. Habis ini sebagai penutupan di Idola hari ini ya, Mada sekalian pamit juga. Kita akan menyaksikan fashion show Sasirangan, yang mana nanti ada narator fashion show, ada Dia Utoro Rini. Mada pamit dan kita akan langsung menyaksikan inilah dia penampilan fashion show Sasirangan dari Peak Potats Kalsel. Selamat menyaksikan. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Saat ini kita sedang menyaksikan teman-teman Down Syndrome unjuk bakat fashion show. Mereka memamerkan kain khas Banjar, yaitu kain Sasirangan hasil karya mereka, bersama para orang tua yang dilatih oleh komunitas Kantan Sasirangan dan difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin. Kain Sasirangan ini dibuat menggunakan pewarna alami sehingga aman jika terkena anak-anak. Bagi mereka, proses pembuatan kain Sasirangan dapat melatih kreativitas, motorik halus, melatih fokus dan belajar mencampur warna, serta dapat menumbuhkan jiwa entrepreneurship. Kain Sasirangan yang sudah jadi memberikan dampak luar biasa bagi perekonomian orang tua anak Down syndrome.
Semakin unik motif dan warna kain, maka akan semakin menarik minat pembeli dengan harga yang tinggi. Sama halnya dengan kain sasirangan. Keunikan yang dimiliki anak Down syndrome bukanlah kekurangan, melainkan warna yang indah dalam keberagaman kita. Mari kita buka hati, hapus stigma negatif terhadap anak Down syndrome. Menerima bukan tentang kasihan, tetapi tentang menghargai hak mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bahagia, dan bermartabat. Salam, aku ada, aku bisa. Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.